Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang manajemen sarana, prasarana, dan alat. Alat ini adalah alat kesehatan ya. Jadi SPA itu adalah sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Materi ini dari workshop KAKP ya, Komite Akreditasi Kesehatan Pratama. Jadi setelah workshop kan dapat materi ya. Materi ini kita pelajari karena dianggap perlu. Manajemen sarana prasarana dan alat ini kalau di akreditasi puskesmas ada di bab 1 ya. Kita lihat bab 1 kriteria 1.4 ya. 1.46 dan 1.4.7. Jadi ada dua kriteria di mana 146 itu terdiri dari 3 EP nilainya 30 ya. Dan yang 14.7 ini ada 2 EP nilainya 20. Nah, apa saja yang dinilai? Yang pertama dilakukan inventaris alat kesehatan ya, sesuai dengan ASPAK. Ini tandanya R berarti ada regulasinya. Kemudian dilakukan inspeksi dan pengujian terhadap alat kesehatan secara periodik. Kemudian yang ketiga dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara periodik. Ini sama ya, DOW berarti yang dibutuhkan dokumen, O-nya observasi, W-nya wawancara. Kemudian lanjut ke 14.7 ini cuma ada 2 EP. EP yang pertama ini dilakukan program pengelolaan sistem utility dan sistem penunjang lainnya. Kemudian EP yang kedua sumber air, listrik, dan gas medik tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan puskesmas. Ini versi ringkasnya ya. Untuk versi lengkapnya itu di sini ya. Ini dari video yang saya pelajari kemarin ini. Maksudnya itu bisa tahu RDOWS-nya itu apa saja ya. Yang pertama ini R dan D ya, dokumen ini. Tadi kalau di sini cuma R tok, regulasi. Di instrumen lengkapnya itu R dan D, regulasi dan dokumen. Regulasinya ada kerangka acuan program MFK yang sebaiknya diintegrasikan dengan program K3. Di dalamnya memuat program pengelolaan peralatan alat kesehatan. Dokumennya adalah bukti inventarisasi alat kesehatan pada ASPA. Ya, seperti itulah perlunya kita belajar di materi manajemen sarana dan prasarana ini. Jadi mempelajari tentang sarana, prasarana, alat kesehatan, sistem utilitas. Loh ya, pokok bahasanya ada 3, sarana, prasarana, dan peralatan ya. Tambahannya tadi sistem utilitas masuk di bab 1. Ini permasalahannya, kita langsung ke cari inti-intinya saja lah. Nah, untuk ruang di puskesmas ini diatur di PMK 43 tahun 2019 ya. Tentang apa sih? Tentang puskesmas ya, PMK 43. Nah, ini PMK 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Nanti teman-teman bisa download di link deskripsi ya. Saya taruh link deskripsi semua materinya. Ruang ini dibedakan menjadi 2, puskesmas non rawat inap dan puskesmas rawat inap. Nah, caranya tahu itu ada di halaman berapa? 47. Kita coba scroll ke bawah. Halaman 47. Ini ruang. Halaman biru iki. Ya bener. Halaman 47. Untuk ruang ini ya, jumlah dan jenis ruang di puskesmas dan puskesmas pembantu.
Jadi untuk ruang ini sudah ditentukan ya di PMK 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Ini puskesmas non rawat inap atau puskesmas rawat jalan. Ruang-ruang yang harus ada itu apa saja sih ya? Ini harus dipenuhi. Ruang administrasi, ruang kantor untuk karyawan, ruang kepala puskesmas, ruang rapat atau diskusi. Untuk ruang pelayanan harus ada ruang apa saja: ruang pendaftaran, ruang rekam medis, ruang pemeriksaan umum, ruang tindakan dan gawat darurat, ruang KIA, KB, imunisasi, ruang pemeriksaan khusus, ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang KIE, ruang farmasi, ruang persalinan, ruang rawat pasca salin, ruang laboratorium, dan ruang tunggu. Kemudian harus ada ruang ASI atau ruang laktasi. Ini di Ombudsman kemarin itu juga ditanyakan, nah, mencari ruang laktasinya itu di mana, kemudian ruang ramah anaknya itu di mana. Ombudsman ya, Badan Penilai Layanan Publik, kemarin sempat dikunjungi Ombudsman ya. Kemudian ruang sterilisasi, gudang umum, kamar mandi, rumah dinas tenaga kesehatan, kemudian ada juga parkir kendaraan roda 2 dan 4, serta garasi untuk ambulan dan puskesmas keliling. Itu untuk puskesmas non rawat inap atau puskesmas rawat jalan ya. Untuk puskesmas rawat inap ya, ini dibaca sendiri saja lah nanti. Kita kembali ke materi. Untuk ruangannya ya, plus ini harus ada ya. Jadi di materi ini sudah diringkas lah, puskesmas non rawat inap ini dan puskesmas rawat inap. Kalau di pustu itu ruangnya apa saja? Di pustu itu cuma ruang administrasi, pemeriksaan umum, dan KIA-KB imunisasi, serta ada ya kamar mandi, rumah dinas, parkir, seperti itulah ya. Nah, ini contoh bangunan puskesmas tidak bertingkat non rawat inapnya. Seperti ini contoh bangunannya. Ya pokoknya ruang pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus itu dibuat satu baris lah bahasanya ya, biar memudahkan pasien. Nah, ini contoh ruang pemeriksaan umum. Persyaratan teknisnya ada ukuran minimalnya yaitu 3,2 kali 4,2 meter ya. Kemudian harus ada ventilasi, kemudian harus ada instalasi listrik, seperti itulah. Nah, ini mengacu di pasal 14 Permenkes 43 tahun 2019 tentang puskesmas ini ya. Puskesmas harus memiliki prasarana yang berfungsi paling sedikit terdiri atas yang pertama sistem penghawaan atau ventilasi, kemudian sistem pencahayaan, kemudian sistem sanitasi, sistem kelistrikan, sistem komunikasi, sistem gas medik ya. Kemudian ada sistem proteksi petir. Ya pokoknya semuanya ini harus tersistem ya. Sistem proteksi kebakaran, sistem pengendali kebisingan, sistem transportasi vertikal untuk bangunan lebih dari satu lantai, harus ada kendaraan puskesmas keliling atau pusling, dan kendaraan ambulan. Selanjutnya di pasal 15 di PMK 43 tentang puskesmas, bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala agar tetap layak fungsi. Contohnya kalau alat kesehatan itu dikalibrasi. Untuk ketentuan prasarana puskesmas ini disesuaikan dengan PMK 43 tahun 2019. Ini contohnya sistem utilitas ya. Untuk sistem utilitas itu ya, ini ya contoh sistem utilitasnya itu. Pertama itu juga bingung, apa ini sistem utilitas? Untuk sistem utilitas sendiri itu sistem pendukung kehidupan, life support system. Selanjutnya untuk
alat vakum pada kegiatan operasi, misal Sustain, sistem distribusi listrik untuk emergensi ya. Contohnya itu apa? Genset ya. Genset ini sangat diperlukan kalau posisi listrik mati. Kemudian sistem pengendalian infeksi. Nah, ini contohnya itu penempatan kipas angin ya, itu harus ada arahnya ya, arahnya itu keluar. Ini tim PPI yang mengatur tentang pengendalian infeksi ini ya. Sistem pendukung lingkungan fisik, contohnya sistem sanitasi, sistem ventilasi AC, elevator, lift ya, kalau ada liftnya. Kemudian sistem pendukung peralatan, contohnya pneumatic tube dan car lift system. Kemudian sistem komunikasi, nursekal dan telepon. Untuk sistem informasi ini server dan jaringannya. Jadi sistem utilitas ini WiFi itu juga termasuk sistem utilitas di puskesmas. Kita pelajari yang pertama mulai dari sistem ventilasi ya. Ventilasi ini merupakan proses untuk mensuplai udara segar ke dalam bangunan gedung dalam jumlah yang sesuai kebutuhan. Bertujuan menghilangkan gas-gas yang tidak menyenangkan, menghilangkan uap air yang berlebih dan membantu mendapatkan kenyamanan termal. Nah, ventilasi ruangan pada bangunan puskesmas dapat berupa ventilasi alami dan atau ventilasi mekanis. Jumlah bukaan ventilasi alami tidak kurang dari 15% terhadap luas lantai ruangan yang membutuhkan ventilasi. Pokoknya untuk pertukaran udaranya itu 12 kali pertukaran udara ya. Pokoknya di setel lah, ada kipas anginnya minimal di ruang pelayanan itu, dan kipas angin itu hadapnya itu harus menghadap ke luar ya, agar udaranya itu tersistem lah, udaranya itu ada alurnya udara. Kemudian lanjut ke sistem pencahayaan ya. Sistem utilitas yang kedua ini adalah sistem pencahayaan. Bangunan puskesmas harus mempunyai pencahayaan alami dan atau pencahayaan buatan ya. Contoh pencahayaan alami ini harus ada kacanya ya, biar tidak gelap. Kemudian untuk pencahayaan buatan ini harus ada lampunya seperti itu. Pencahayaan harus terdistribusi rata dalam ruangan. Kemudian lampu-lampu yang digunakan diusahakan dari jenis hemat energi. Lanjut ke sistem sanitasi. Ya, sanitasi ini sistem air bersih direncanakan dan dipasang dengan pertimbangan sumber air bersih dan sistem pengalirannya. Ini pakainya air pump contohnya ya. Sumber air bersih dapat diperoleh dari sumber air berlangganan. Ya, ini contohnya pump ya. Dan sumber air lain dengan mutu yang memenuhi persyaratan. Kemudian sistem penyaluran air kotor atau air limbah, ini harus ada IPAL ya, instalasi pengelolaan air limbah. Lanjut, sistem pembuangan limbah infeksius dan non-infeksius. Direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas pewadahan. Untuk wadah ini kan ada safety box ya. Safety box itu untuk limbah yang infeksius. Kemudian di puskesmas itu harus ada tempat penampungan sementara atau TPS ya. Kemudian pertimbangkan jenis pewadahan dan pengelolaan limbah infeksius dan infeksius diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan. Nah, contohnya kalau sisa-sisa vaksin ini kan kita punya freezer untuk menyimpan limbah vaksin. Limbah vaksin contohnya apa? Bekas vial, bekas pet, seperti itu. Pertimbangan fasilitas tempat terpisah diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan sementara ya, harus kalau untuk limbah-limbah kertas, bekas
limbah kantor lah, administrasi, limbah kantor, kertas bekas print itu ndak usah perlu perlakuan khusus seperti limbah infeksius. Ya, cukup dibuang di tempat sampah biasa. Lanjut ke sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan ini masuk dalam sistem utilitas ya. Sistem kelistrikan dan penempatan harus mudah dioperasikan, diamati, dipelihara, tidak membahayakan, tidak mengganggu lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain. Sumber daya listrik. Sumber daya listrik normal dengan daya paling rendah adalah 10.000 VA. Nah, ini terjadi di puskesmas tempat saya bekerja. Dayanya itu 5.500 ya. Itu posisi AC 7. Kalau AC-nya nyala semua, itu bisa jeglek. Jadi jeglek ya, langsung mati semua. Jadi ternyata sumber daya listrik itu paling rendah minimal di sini dijelaskan ya 10.000. Jadi kemarin itu jeglek. Terus sempatlah saya ke PLN untuk rencana tambah daya 5.500 lagi. Jadi dayanya nanti kalau sudah ditambah jadi 10.600. Ya sudah memenuhi sistem kelistrikan ini berarti ya kalau sudah tambah daya. Kemudian sumber daya listrik darurat 75% dari sumber daya listrik normal atau genset. Nah, harus ada genset. Kemudian sistem pembumian ya. Sistem pembumian ini nilai pembumian grounding bangunan tidak boleh kurang impedansinya dari 0,5. Ini sistem pembumian, ini sistem apa ya? Nilai pembumian alat kesehatan tidak boleh kurang impedansinya dari 0,1. Ini saya tidak patek mudeng ini yang sistem pembumian. Kita lanjut saja. Sistem komunikasi ya, ini alat komunikasi yang diperlukan untuk hubungan atau komunikasi di lingkungan dalam puskesmas maupun luar ya. Ini alat komunikasi ini berupa telepon kabel, telepon seluler, radio ataupun alat komunikasi lainnya. Kemudian sistem gas medis ya. Sistem gas medis ini kalau di puskesmas ini modelnya tabung oksigen. Ada yang besar, ada yang 3 liter atau yang kecil ya. Ini harus ada sistem gas medis ini ya. Sistem gas medis harus direncanakan dan diletakkan dengan mempertimbangkan tingkat keselamatan bagi penggunanya. Biasanya ini ditaruh di ruang tindakan ya atau ruang gawat darurat ini. Lanjut ke peralatan kesehatan puskesmas di PMK 43 tahun 2019. Ini kita langsung cek saja alatnya ya. Alatnya itu juga dibedakan ya di puskesmas rawat jalan dan puskesmas rawat inap. Jadi tidak sama standarnya antara puskesmas rawat jalan dan rawat inap. Nah, dari ketersediaan alat kesehatan sendiri ya. Ini contohnya. Nanti dapat ditemukan di PMK 43 tahun 2019 ya. Halaman awalnya ini ya, di ruang pemeriksaan umum. Halaman 63 ya. Nah, ini jumlah minimum peralatan puskesmas non rawat inap, puskesmas rawat inap ini sudah dibedakan ya antara puskesmas rawat jalan dan rawat inap. Kita coba lihat yang pertama. Alat deteksi dini gangguan indera penglihatan. Bingkai uji coba untuk refraksi di puskesmas rawat jalan itu harus ada 1 dan rawat inap pun ada 1. Kita cari apakah ada yang membedakan. Sampai saat ini masih sama ya, tidak ada yang beda. Oh iya, sama 331 masih belum ada yang beda ya. Sama ternyata di puskesmas rawat jalan dan rawat inap ini sesuai kebutuhan.
212. Wah, ternyata standarnya itu sama ya. Sampai set pemeriksaan kesehatan anak ini juga masih sama antara puskesmas, rawat jalan, dan rawat inap. Ya, nanti teman-teman bisa belajar lagi di PMK 43 ya. Nanti saya lampirkan di link deskripsi lah PMK 43 ini. Oh, ini masih PMK 75 ya, diacu tahun 2014 ini. Peralatan kesehatan puskesmas harus memenuhi persyaratan: A. Standar mutu keamanan keselamatan. B. Memiliki izin edar. C. Diuji dan dikalibrasi secara berkala. Nah, ini di PMK 43. Ini yang lama ini, PMK 75 ini. Yang terbaru ini, yang PMK 43 ini. Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud meliputi jumlah dan jenis peralatan sesuai kebutuhan pelayanan, kelengkapan izin edar, standar mutu keamanan keselamatan, diuji dan dikalibrasi. Ya, intinya sama lah. Lanjut ke pengelolaan peralatan kesehatan. Pengelolaan peralatan kesehatan ini ada proses perencanaan. Kita merencanakan butuhnya itu apa saja. Nah, kalau mau lihat butuhnya itu di mana, kan kita sudah punya standarnya di PMK 43 tahun 2019. Kita rencanakan yang tidak ada itu yang kita rencanakan atau yang kita beli. Kan sudah ada standarnya. Kalau enggak sesuai standar nanti kan nilainya buruk ya, nilainya enggak baik lah. Harus mengikuti standarnya. Kemudian pengadaan, setelah kita rencanakan kita adakan. Kemudian instalasi atau pemasangan. Kemudian penerimaan, pengoperasian, pemeliharaan, inventory, diinventarisasi, dan yang terakhir ini di recall atau penghapusan kalau alatnya itu sudah tidak bisa digunakan atau nama lainnya rusak ya. Ini tahap perencanaan. Penilaian kebutuhan, need assessment, untuk menentukan dan mengatasi kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Contohnya butuh tensi. Tensi ini kan semua ruangan butuh tensi ya, dari pemeriksaan umum, ruang pemeriksaan khusus, ruang KB, ruang KIA, ruang vaksinasi. Ini kan semuanya butuh tensi. Kalau kita kebutuhan tensinya banyak, kalau misal waktunya tensi itu tidak bisa digunakan atau rusak, kita tidak punya cadangan, otomatis ya terganggu pelayanannya ya. Minimal kita itu harus punya cadangan lah untuk jagani kalau alat itu rusak. Kemudian penganggaran ini dari sumber-sumbernya APBD, APBN, BLUD. Kemudian prioritas pemenuhan kebutuhan. Ya, yang diprioritaskan itu apa saja ya. Yang pertama itu tuh tetap tensi ya. Tensi itu pertama prioritasnya. Kemudian usulan perencanaan pengadaan dan usulan biaya pemeliharaan. Teknik analisa kebutuhan ini asesmen dari pemenuhan alat, penggantian alat, dan pengembangan pelayanan. Jadi hasil akhirnya itu ada di perencanaan alat kesehatan. Contohnya di poligigi, ada pengen beli alat untuk ngebor gigi ya, atau bor giginya sudah ndak bisa, otomatis kita perlu melakukan penggantian alat ini ya, equipment record ini. Maka itu yang masuk analisa kebutuhan kita. Kemudian pengembangan pelayanan, jumlah pasien banyak. Jumlah pasien banyak ini kalau misal ruang pemeriksaan umum kita beri satu tensi ya, padahal di sana itu ada
3 perawat dan 1 dokter melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum ya, otomatis nanti tensinya kan gantian. Nah, di sana itu kalau diberikan 1 tensi berarti tidak cukup ya, masuk ya, tidak cukup diberikan 1 tensi berarti di ruang pemeriksaan umum berdasarkan jumlah pasien ini minimal harus ada 3 atau sampai 4 tensi lah, seperti itu. Ini maksudnya pengembangan pelayanan itu seperti itu ya, jumlah pasien yang banyak jadi dibedakan kebutuhan tensinya antara ruang pemeriksaan umum dan ruang pemeriksaan khusus, seperti itu ya. Kita lanjut. Ini tabel daftar kebutuhan pemenuhan standar Alkes ya. Jadi dari PMK 43 ini, PMK 43 tadi kan ada jumlah-jumlah Alkes ya, jumlah Alkes, jumlah minimum peralatan Alkes ini ya. Ini kita buat tabel, kemudian kebutuhan standarnya berapa, kita bisa menghitung kekurangan Alkes kita itu berapa untuk dilakukan pengadaan, seperti itu. Ini daftar kebutuhan Alkes. Kondisi ini juga bisa kita klasifikasikan ya untuk kondisi ini, rusak ringan, rusak sedang, atau rusak berat. Lanjut ke proses pengadaan atau procurement. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk pengadaan ini adalah ketersediaan suku cadang, kemudian biaya operasional, kemudian kebutuhan prainstalasi, listrik, perpipaan, dan lain-lain. Ternyata itu kalau boleh lanjut cerita tambah daya kemarin ya, ternyata tambah daya dengan biaya instalasinya itu lebih mahal biaya instalasinya ya. Tambah daya itu ke daya 10.600 itu cuma habis 5 juta, instalasinya 10 juta. Ya Allah, larang instalasinya daripada ya, mahal instalasinya daripada tambah dayanya. Karena ya seperti itulah, instalasinya itu ternyata sangat rumit sekali ya, membagi listrik ini ditaruh mana dayanya sekian sekian, sudah ada hitungannya sendiri-sendiri ternyata. Terus pakai kabel sekian, wah diterangkan saya tambah, oh seperti ini ternyata, makanya kok larang. Lanjut, kebutuhan sarana, bangunan ruang, dan kebutuhan prasarana listrik, air, dan gas. Instalasi pemasangan ini di unpacking, penempatan, perakitan, penyambungan, pengaturan ya. Ya di instalasi ya, dipasang bahasanya ini. Lanjut ke penerimaan nih. Penerimaan ini dilakukan pemeriksaan fisik dulu, kemudian diuji fungsi. Uji fungsi ini ya, pengujian alat secara keseluruhan melalui uji bagian-bagian alat dengan kemampuan maksimum ya. Jadi misal kita dapat alat smoke analyzer ya, smoke analyzer yang kemarin saya dapat itu kita cek pakai alat itu, kan sudah diberi tutorial, kita cek berfungsi enggak, cocok enggak hasilnya, error apa enggak, seperti itu. Contoh uji fungsi itu ya. Jadi tujuannya kan memastikan peralatan itu berfungsi dengan baik. Uji keselamatan adalah suatu bentuk pengujian yang dilakukan terhadap produk untuk memperoleh kepastian tidak adanya bahaya. Kemudian uji coba ya, uji operasional lah inilah. Semua uji dan pelatihan didokumentasikan dengan baik. Pelabelan, merancang, pemeliharaan preventif ya, harus ada dokumentasi saat melakukan uji coba, uji fungsi, dan lain-lain. Lanjut ke pengoperasian ya, pengoperasian alat medis ini ya agar memastikan ya alat tersebut dapat berfungsi dengan baik lah pengoperasian itu. Nah, kemudian pengoperasian ini harus dilakukan dengan benar, diharapkan dapat memperpanjang umur peralatan, dan mengurangi tingkat kerusakan peralatan serta memperkecil biaya operasional. Jadi kalau
penggunaan dengan benar. Ini kan alat itu sudah tidak gampang error. Nanti kalau error kan butuh biaya lagi untuk perbaikan. Pengoperasian peralatan medis dilakukan dengan langkah 1. Persiapan, kemudian 2. Pelaksanaan, ketiga penyiapan, dan 4. Dekontaminasi. Pemeliharaan SPA Puskesmas ya. Konsep membangun pemeliharaan peralatan sarana prasarana dan alat kesehatan ya. Konsepnya kita lihat, kita pelajari konsep pemeliharaan SPA itu seperti apa. Yang pertama di proses input, di proses masuk ini, yang pertama ada kebijakan dan regulasi, kemudian ada SDM-nya, kemudian ada dananya, kemudian ada metode ya. Ya. Money metode material machine ya. Kemudian dikalibrasi alat tersebut, kemudian ada pemeliharaan suku cadangnya. Itu di input ya, atau di masuk. Kemudian dalam prosesnya itu harus ada data inventaris alatnya, program kerjanya, jadwal kegiatannya, kemudian inspeksinya, kemudian ada pemeliharaan dan kalibrasi itu pada prosesnya. Outputnya menguatnya sistem pemeliharaan SPA di Fasiankes. Jadi kalau sudah ada programnya itu kan sudah bahasanya itu sudah jelas lah. Oh, bulan ini kalibrasi, bulan ini perbaikan, seperti itu ya. Outcome-nya alat layak pakai ya, aman digunakan, akurat dan handal ya, karena sudah dikalibrasi. Kemudian efisien dan efektif untuk utility meningkat ya, utilitas meningkat ya. Kalau alatnya baik kan pelayanan juga baik. Pemeliharaan alat ini dibagi 2 ya, pemeliharaan terencana dan tidak terencana. Kalau terencana ini berdasarkan inspeksi ya. Kalau tidak terencana itu misal ada ini contohnya laporan ya. Jadi ada laporan tensi rusak, harus ada piye carane ya. Jadi seperti itu dilakukan pemeliharaan darurat. Contohnya kalau bisa diperbaiki sendiri ya diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki otomatis kita harus mengeluarkan tensi cadangan ya untuk digunakan dalam pelayanan. Untuk pemeliharaan terencana dari inspeksi ini ada pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan korektif. Kalau pencegahan ini dilakukan pelumasan, kemudian dilakukan penyetelan, kemudian bisa dilakukan penggantian komponen minor. Contohnya Doppler kabelnya pecah-pecah ya. Masalahnya Doppler itu kan itu ya, kabelnya pecah-pecah. Nah, itu bisa dilakukan pemeliharaan minor, diganti dengan kabel baru. Nggak usah diganti Dopplernya, diganti kabelnya saja. Untuk pemeliharaan korektif ini perbaikan ringan dan menengah dan overhaul ya. Jenis pemeliharaan ini pemeliharaan promotif, inspeksi dan testing, program pemeliharaan preventif dan korektif perbaikan. Wah, ini harus dipelajari lagi nih ya, istilah-istilahnya ini. Yang pertama pemeliharaan promotif. Nah, setiap alat pasang petunjuk cara pengoperasiannya. Jadi dalam alat tersebut harus ada cara penggunaan alatnya itu seperti apa. Kemudian inspeksi dan testing. Setiap alat harus diperiksa, dicek kondisinya. Saat baru itu juga dites ya. Kita dapat alatnya ini supaya ndak rusak lah. Soalnya sempat dapat alat untuk cek ya. Untuk cek kolesterol, kemudian cek gula, kemudian alat seperti itulah, dapat alat cek untuk kolesterol, gula, asam urat ya. Saya berikan kepada pihak laborat.
Oh, ternyata enggak bisa katanya. Setelah saya cek lagi, oh ternyata batu atau baterainya itu belum, masih ada plastiknya ya, belum dilepas. Makanya enggak bisa. Kalau plastiknya itu sudah dilepas ya, otomatis sudah ada sumber daya baterainya, nanti alatnya bisa digunakan. Seperti itu. Jadi harus jeli dalam menggunakan alat, kemudian dalam mendapatkan alat itu juga harus dicek alat ini bisa apa enggak, seperti itu, agar tidak terjadi miskomunikasi. Nanti bilangnya, wah alat rusak kok, alat rusak kok tidak wong, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, program pemeliharaan preventif. Setiap alat harus dilakukan pemeliharaan secara berkala dan dikalibrasi. Ya, harus ada jadwal kalibrasi ya. Kemudian korektif atau perbaikan. Setiap alat harus dilakukan perbaikan atau overhaul secara terjadwal dan dikalibrasi. Ini siklus pemeliharaan alat medik ya. Dari daftar inventaris, ini menyusun program kerja. Program kerjanya apa saja. Kemudian membawa jadwal pemeliharaan, melaksanaan pemeliharaan, membuat laporan, mengevaluasi hasil pemeliharaan, membuat rencana tidak lanjut, monitoring proses pemeliharaan, dan menyusun laporan. Nah, contohnya ada rencana tidak lanjutnya seperti ini ya. Kalibrasi, yang dikalibrasi alatnya sekian. Oh ternyata dananya itu tidak cukup ya. Dananya tidak cukup, jadi dikurangi alat yang dikalibrasi. Nanti kita buat rencana tindak lanjutnya seperti apa. Misal mengajukan kalibrasi dengan tambahan dana sekian ya, agar semua alatnya bisa dikalibrasi. Seperti itulah. Ada RTL ya, rencana tindak lanjut. Untuk kalibrasi sendiri, ini mengukur akurasi, ketelitian, keamanan ya, agar terjamin ya kalibrasi ini. Kalibrasi wajib dilakukan terhadap alat yang pertama belum memiliki sertifikat dan tanda lulus kalibrasi. Masa berlaku sertifikat tanda lulus kalibrasi habis. Kemudian keluaran kinerja keamanan penunjukan tidak sesuai, alatnya sudah error ya. Mengalami perbaikan walaupun sertifikat dan tanda lulus kalibrasi masih berlaku. Telah dipindahkan bagi yang memerlukan instalasi walaupun sertifikat tanda lulus kalibrasi masih berlaku. Tanda layak pakai hilang. Untuk kalibrasi ini, kalau tanda sudah dikalibrasi itu dapat sertifikat kalibrasi. Yang pertama itu kita simpan ya. Kemudian untuk di alatnya itu dipasang ada stiker warna hijau, Nanti ada identitas alatnya itu ya, sudah dikalibrasi. Kalau hijau itu berarti sudah terkalibrasi dan kondisi baik. Kalau merah itu enggak, alatnya sudah tidak bisa digunakan atau rusak ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan, kapan peralatan harus dipelihara, bagaimana cara pemeliharaan. Yang pertama itu bisa menggunakan checklist pemeliharaan, kemudian bisa menggunakan manual book, dan siapa yang melakukan pemeliharaan, siapa. Bagaimana kalau terjadi kerusakan ya, yang pertama itu mesti harus LA lapor ya, harus lapor ya. Kemudian siapa yang melakukan pemeliharaan, respon time-nya bagaimana jika harus menghubungi vendor ya. Ini misal alatnya itu ada yang rusak, tindakan kita itu seperti apa. Kan kita sudah dilapori ya, alatnya ini rusak, kita otomatis kan kita itu harus melakukan tindakan. Masa alatnya rusak ya wes ya, kan nanti tidak ada tindakannya ya. Alatnya rusak harus kita perbaiki melalui pihak ketiga, misalnya kita calling, kita telepon, Pak alatnya rusak, bisa diservis, bisa, oke, besok ke puskesmas ya. Jadi ada tindak lanjutnya seperti itu. Jadwal pemeliharaan seperti ini ya. Kegiatan pokok lanjut, laporan pemeliharaan ya, seperti ini ya. Kondisinya baik atau rusak, kelengkapannya,
SPO-nya, pemeliharaan, jumlahnya berapa, sepertinya laporan pemeliharaan alatnya. Nah, manfaat pemeliharaan peralatan kesehatan ini, yang pertama mempertahankan usia pakai peralatan, yang kedua mempertahankan mutu peralatan, dan yang ketiga memperkecil tingkat risiko bahaya peralatan dan efisiensi biaya operasional dan investasi. Kalau alatnya ini dijaga, otomatis kan masa pakainya itu juga bertambah. Enggak, alat ini enggak rusak. Kalau rusak kan otomatis harus dandan seperti itu. Lanjut ke inventory dan dokumen pemeliharaan. Nah, ini data detail peralatan medis yang berkaitan dengan aspek teknis maupun administrasi. Prioritas peralatan medis yang akan diinventarisasi berdasarkan yang pertama nilai investasi peralatan medis, usia teknis dan berdasarkan risiko. Dan minimum data menginventarisasi peralatan adalah daftar dan peralatan medis. Ada data alkesnya apa saja, kemudian daftar pabrikan, supplier dan penyedia, kemudian daftar bahan habis pakai dan suku cadangnya. Inventarisasi dan dokumen pemeliharaan. Kemudian yang ke-8 ini pengendalian, penarikan dan recall internal vaskes. Tindakan untuk mengatasi masalah insiden atau peralatan kesehatan tidak sesuai dengan kinerja alat. Misal alatnya tidak sesuai ya, alatnya error atau peraturan yang berlaku, pokoknya yang tidak sesuai, ini harus di recall. Menyebabkan suatu bahaya pada penggunaannya, ya, ini juga harus di recall. Nah, recall dapat berupa tindakan yang pertama itu koreksi dan removal, tergantung tingkat masalah terjadinya. Untuk koreksi ini mengatasi masalah peralatan kesehatan di tempat alat kesehatan tersebut digunakan atau dijual. Dan removal mengatasi masalah peralatan kesehatan dengan menarik alkes tersebut dari peredaran. Nah, recall ya, diingat-ingat ya, ada tindakan koreksi dan remove. Untuk penghapusan, peralatan medis dihapus apabila memenuhi antara lain ya, secara fisik alkes tidak dapat digunakan karena rusak, tidak ergonomis bila diperbaiki ya. Kalau sudah tidak bisa digunakan, tidak bisa diperbaiki, harus dihapus. Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi. Alkes telah melampaui batas usia atau kadaluarsa. Alkes mengalami perubahan karena terkikis, aus dan lain-lainnya. Pokoknya alkes yang rusak model apa saja itu bisa dilakukan penghapusan. Secara ekonomis lebih menguntungkan ya apabila alkes dihapus. Jadi biaya operasionalnya lebih daripada manfaatnya ya. Alkes hilang atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan, ini harus juga dihapus. Aspak ini sudah kita pelajari sebelumnya ya, aplikasi sarana prasarana alat kesehatan. Sudah ada di video sebelumnya, sudah kita pelajari ya, terintegrasi data-data aspak. Sudah ya, nanti lihat video sebelumnya saja ya untuk aspak ini ya. Ini standar akreditasi puskesmas bab 1, kepemimpinan dan manajemen puskesmas. Nah, untuk sarana prasarana alat kesehatan utilitas itu di poin ini ya, 1.4 ini. Ini manajemen fasilitas dan keselamatan MFK. Ini program MFK ini juga sudah kita pelajari sebelumnya ya. Sudah selesai. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Nanti filenya saya taruh di link deskripsi. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.